Oke, ya, terima kasih. Kalau ke Bantul, saya sudah sering ke Bantul, ke Jogja. Lembata belum, ke Poso belum juga ya. Semoga berikutnya, karena beberapa kesempatan. Sekalian saya perkenalkan diri ya, teman-teman, buat yang baru pertama kali kenal. Saya nama aslinya Apoteker Dwi Yuniati, S-Farm. Itu nama asli saya. Kalau teman-teman biasa belanja transfer ke saya, kok saya transfernya tidak ke Ibu Sari Prani gitu ya. Bukan, itu nama anak saya. Sari Prani, karena dulu saya masuk jadi agennya Faras, masih aktif di organisasi farmasi pengurus ya, di rumah sakit juga masih aktif. Jadi ada rasa waktu itu tidak di, ada rasa enggan lah gitu, akhirnya pakai nama anak. Ternyata anak saya uh, ada keberuntungan sehingga berkembang sampai 10 tahun saya bertahan dan berbagi kesehatan bersama Faras ya, teman-teman. Saya tinggal di Tabanan, Bali. Saya tinggal di Tabanan, Bali. Kalau teman-teman mungkin liburan datang ke Bali, saya persilahkan untuk mampir. Jadi persis posisi saya ada di pabriknya Faras gitu. Jadi rata-rata teman-teman yang pelanggan Faras kalau ke Bali kontak saya atau Mbak Mia gitu ya untuk bisa minimal mampir. Ada yang mau datang langsung ke pabrik boleh, atau ada yang mau kita rekomendasikan tempat untuk berwisata, itu banyak banget juga saya izinkan. Boleh ya teman-teman. Jadi begitu juga saya ketika keluar kota ke Jogja atau kemana nggak pernah nyari tempat hotel. Oh, Pasti saya menginap di rumah salah satu ini pelanggan Faras gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Jadi saya tidak berhenti untuk terus berusaha minimal 1 kali sebulan untuk membuka live Zoom ya teman-teman. Harapan saya dengan acara ini, pertama teman-teman bisa kenal saya lebih dekat sehingga tidak sungkan ketika mau bercerita atau berdiskusi atau ingin curhat lah gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai distributor utama dari Faras. Ya, saya mengadakan Zoom ini tidak ada keharusan dari pabrik, tidak ada juga dibayar apapun oleh pihak pabrik, tapi menurut saya ketika saya menjual sebuah produk tanpa ada edukasi, tanpa ada penjelasan, tanpa ada mendengar keluhan dari teman-teman, itu bukanlah sebuah pelayanan ya. Jadi transaksi harus diikuti dengan pendampingan sehingga kerja kita menjadi sebuah pelayanan yang dalam tanda kutip tidak bisa dibeli dengan bonus atau keuntungan semata gitu ya teman-teman. Semoga setiap awal bulan kita bisa ketemu di live Zoom ini. Oke, karena ini judulnya adalah konsultasi, boleh kalau seandainya teman-teman tertarik untuk berbicara langsung sama saya izinkan, saya persilahkan dulu. Nanti kalau sudah ada waktu, giliran saya yang berbagi informasi. Ya, teman-teman, kalau enggan untuk berbicara langsung, boleh ketik di kolom komentar apapun. Kalaupun seandainya teman-teman ingin menanyakan cara pakai atau konsultasi tentang manfaat produk, saya persilahkan. Boleh? Ada yang mau ngobrol apapun sebelum saya yang berbagi cerita? Ada? Atau disimpan dulu ceritanya, teman-teman? selamat malam, Mbak. Saya mau bertanya, Mbak. Sebentar, sebut Ini nama dulu. nama saya Eni Pilih. Nah, mana dia, Mbak? Mau saya sematin soalnya ininya. Ya, kalau di TikTok Eni Faras. Oh ya, sudah dirubah. Kenapa dirubah namanya? Mbak sendiri sudah merubah, ya kan? Oh gitu, Mbak Mia ya. Mungkin Ya, ya Mbak put. Mia. Ide dari Mbak Mia.
Oke. Jadi Ya, jadi gini Mbak, saya mau silakan. tanya, Mm-mm. kebetulan anak saya dia kan lagi kuliah, udah Mm-mm. semester 6. Jadi Mm-mm. kebetulan perut dia itu sakit, bengkak, ada Mm-mm. pembengkakan di perut. Jadi saya udah ini eh, konsul dengan dokter. Jadi katanya mau ini bagusnya dioperasi gitu. Jadi saya keberatan, soalnya saya pernah juga merasakan seperti itu, ya kan? Ke kalau nggak salah 2 bulan yang lalu saya merasakan seperti itu. Pas buang air kecil, perut saya sakit, ada pembengkakan di sebelah kanan. Dari di konsultasi sama dokter katanya disuruh operasi. Jadi alhamdulillah saya pakai produk ini, produk Paras Klasik. Habis 1 bulan tuh 3 botol. Alhamdulillah pecah yang di dalam itu, keluar lendir-lendir itu kayak merah kan. Jadi yang sekarang yang saya hadapi untuk anak saya itu, saya sarankan dia memakai Paras Klasik. Jadi saya minta, adakah apa produk lain atau minuman yang lain yang harus dikonsumsi itu Mbak, selain dari minyak Paras begitu? Iya, Mbak ini kan sudah merasakan ya sebelumnya. Hanya Iya, sama aja sih kalau dari segi produk. Mbak ini pakainya iya, Paras Classic dan Sunplus. Ya kan? Mbak ini iya. dulu pakai Sunplus atau minyak Paras Iya, aja? saya pakai Samples. Iya, Ya, kebetulan sama. Samples saya udah habis. Besok saya mau pesan lagi. Jadi saya sarankan juga sama anak saya kayak Ya, gitu. Sebab saya merasakan seperti itu pas buang air kecil tertahan, jadi membuat perut saya sakit, bengkak, ada pembengkakan sebelah kanan. Nah, jadi alhamdulillah saya pakai habis 3 botol, ya udah hilang sama begitu. sekali. Iya, Nggak nggak dirasakan ada lagi. lagi. Oh, nggak ada lagi terasa. Ya. Saya pergi konsul sama dokter, jadi Hmm, dirasakan nggak ada, hilang nggak ada. karena udah Ya. pecah di dalam itu, Mbak. Oh, gitu. Ya, Mm-mm. syukur berarti ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah berat Baik. badan saya naik lagi. Kemarin Hmm. sampai turun 50, sekarang udah 55. Hmm. Jadi makan, eh, cuman saya apa pola makan saya. Yang pertama, saya nggak makan pedas, ya kan? Tidak makan santan. Nggak, Hmm. jadi pola makanan saya ini eh, se- apa nama? Yang Diperbaiki. saya benahi, saya benahi. Jadi nggak sembarang saya makanan, Mbak. Hmm. Saya atur pola makanan saya begitu. Oh, ya. Mm-mm, seperti itu. Apa yang Mbak ini lakukan itu sebenarnya kan sudah ini ya sudah bagus luar biasa. Jadi ketika kita menyadari akan sakit kita, jadi kita sadar untuk tidak dipaksa melakukan perubahan. Itu yang paling penting di antara semua kunci penyembuhan sebenarnya. Bukan di Ya, obat yang kita pakai, ya. bukan dari penjelasan terapisnya, tetapi dari kesadaran diri mau untuk melakukan perubahan karena sesungguhnya sakit itu mengingatkan kita untuk kembali lagi ke pola yang benar dari hidup Ya. kita. Itu kan. Satu lagi, Mbak. Hmm, Saya, ya, alhamdulillah, saya Muslim. Jadi apa? kebetulan saya mengkonsumsi obat asam lambung sampai 10 tahun. Tapi dalam tahun 2025 saya nggak pernah mengkonsumsi obat-obatan. Saya cuman pakai Paras Klasik itu aja. Berarti Seperti itu. sebelumnya terus minum obat Saya lambung. Iya, saya kontrol tiap minggu. Kontrol minum obat. Saya banyak penyakit, Mbak. Ada penyumbatan di jantung. Mbak Nah, ini pakai jilbab atau lagi nggak pakai jilbab? saya pakai jilbab. Pakai jilbab. Di on oh, kameranya biar teman-teman tahu. Nih teman-teman tuh Mbak ini Iya, tuh. ini Faras. Kalau di TikTok, ini Faras. Jadi seperti itu, Mbak. Lalu, Alhamdulillah berat saya sekarang udah 55. Ini udah ini. hmm, jadi Kemarin lepas obat lambungnya lepas sama sekali nggak minum enggak, sekarang. tidak, saya tidak pakai. Udah 10 tahun. Saya biasanya kontrol ke dokter sekali seminggu saya kontrol.
Semenjak tahun 2025 saya nggak minum obat lagi. Semenjak saya kenal dengan Faras udah 3 tahun, Mbak. Dengan teman saya seperti itu. Iya. Yang langganan sama Mbak baru-baru ini. Ya, sebelumnya sudah di luar Iya, saya, Mbak 3 tahun. sudah saya. Wah, saya baru tahu kisahnya Mbak ini yang lambung mengkonsumsi obat ini. Sebelumnya hanya tahu masalah nyeri tadi di perut itu aja sama benjolan itu aja, Mbak. Banyak Mbak. Penyakit saya banyak. Yang Iya. pertama benjolan di payudara. Alhamdulillah Hmm. udah sehat. Terus Hmm. jantung penyumbatan jantung darah ke jantung. Alhamdulillah udah sehat. Saya tidak konsumsi obat lagi. Tidak ada. Sama sekali sekarang tidak mengkonsumsi obat lagi. Tidak pernah. Tidak pernah. Ya, Mbak. Saya doakan Mbak ini sehat selalu ya. Begitu juga dengan Ya, anaknya. hanya Mbak Mungkin saya berbagi ilmu sama teman saya. Kebetulan teman saya ada pembengkakan di payudara. hmm. Saya sarankan untuk mengkonsumsi ini paras klasik seperti itu. Hmm. Ya, iya betul. Menular jadinya ya keinginan Mm-mm. untuk berbagi Saya itu. penyakit gejala ginjal sampai kencing saya nggak keluar sampai sakit ari-ari saya. Alhamdulillah semuanya udah ini, udah press rasanya kondisi saya Nah, gitu. biasa ini Mbak Eni. Ya, Terima kasih banyak Mbak Eni. Semoga ya. anaknya juga mengalami kesembuhan yang sama ya. Sehat selalu dan sudah berbagi di live Zoom kita. Teman-teman ya, kita doakan Mbak Eni sehat selalu ya. Amin. Terima kasih ya, Mbak. Amin. Saya tutup Ya, aja ya. Saya tutup kameranya. ya. Oke ya, teman-teman ada lagi mungkin lagi satu orang yang mau berbagi cerita sebelum kita ngobrol tentang materi Faras. Ada yang sudah pakai produk Faras? Lagi satu mungkin mau cerita atau mau diketik aja di kolom komentar, teman-teman. Kalau ada yang mau berbagi langsung boleh. Oh, Mbak Eni nanti ada samples mini, stok saya lagi cukup banyak. Mbak Eni nanti boleh info ke Mbak Mia ya. Ada satu hadiah dari saya. Yang mini tapi ya, yang mini untuk dibawa Saya kemana-mana. Boleh? selalu saya selalu mendapatkan bonus ya, Mbak ya. Terima kasih. Boleh ya untuk ceritanya. Kalau lupa samples mini boleh. Ada lagi Sehat satu selalu, Mbak. teman-teman yang mau cerita? Satu orang Ya, lagi. terima kasih, Mbak. Sama-sama Mbak Eni. Mbak Eni parasnya dibalur aja tempat sakit. Ya benar teman-teman. Nanti saya Ya, cerita untuk masalah cara pakai ya. ya. Nanti kita Ini Mbak, akan bahas saya mau tanya juga sedikit, Mbak. Saya caranya. belum bisa memakai paras yang pakai tungku itu, Mbak. Saya belum ngerti. Belum ngerti? Oke, baik. Ya, pakai tungku. Sekalian saya jawab untuk Mbak Inaya. Berarti ya kalau Mbak Inaya sudah punya produk Paras atau belum? Mbak Inayanti, sorry. Mbak Inayanti sudah pernah pakai produk Paras atau belum? Kalau seandainya belum, Mbak, kalau sudah ada keluhan seperti Mbak ini itu pakainya paras klasik yang ada endapan rempahnya. Jika nggak ada tungku nggak apa-apa, yang penting minyaknya bisa dibalurkan. Ya, kenapa harus dibalurkan? Nanti detailnya di belakang ini singkat saja dulu. Kalau sudah punya tungku penghangat kayak gini, Mbak tuangkan minyak parasnya di atas tungku, habis itu kasih lilin di bawahnya, pakai sampai hangat kuku aja ya, jangan sampai panas biar tidak merubah komposisi dari minyak parasnya. Jangan pakai alat yang di luar kita rekomendasikan untuk menghangatkan minyak biar tidak pecah minyak parasnya. Ketika sudah hangat langsung dibalurkan di bagian yang mau kita balurkan gitu. Pokoknya hangat kuku sudah bisa dibalurkan. Jadi untuk pembaluran dengan tungku seperti itu singkatnya ya, karena minyak paras cukup dibalurkan saja, tidak ada yang namanya dini. Makanya banyak orang bertanya kenapa kok bisa dibalurkan saja bisa membantu menyembuhkan, ya karena memang cara kerja dari minyak itu hanya cukup dibalurkan saja gitu ya. Mbak Inayanti, saya butuh satu cerita lagi, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah pakai, satu orang lagi sebelum kita masuk ke materi mungkin. Saya sudah hampir setahun, sekarang sudah lepas. Cuma Mataram
Ya, lanjutkan aja ya, Mbak Indayanti. Berarti sudah ada dirasakan manfaatnya dari keluhan awalnya, karena kondisi seperti itu memang apalagi sudah sampai ke anxiety. Jadi kondisi seperti itu kita harus menerima diri kita. Oke, saya cerita sedikit ya sebelum share slide ya. Saya basicnya orang medis, teman-teman. Saya apoteker ya. Dulu sebelum saya kenal Faras, saya 11 tahun di uh, di medis lah, di rumah sakit iya, di pabrik iya, di apotek juga iya. Jadi selama itu ketika saya ketemu orang sakit, saya selalu berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi keluhan orang ini hanyalah obat medis gitu. Ya, nah ternyata singkat cerita tahun 2016 saya ketemu dengan Faras ini ya, karena saya juga mengalami keluhan waktu itu, ada benjolan di pangkal lidah. Akhirnya belum 3 mingguan lah saya pakai, benjolan saya terbantu sembuh. Dari sana saya benar-benar mulai mendalami tentang pengobatan timur yang sebelumnya mulai dari kuliah sampai saya mengabdi di masyarakat. Saya benar-benar tidak ada sedikit pun bayangan atau pengetahuan tentang bagaimana penyembuhan dengan sentuhan itu. Ya, sejak di Faras, saya baru melihat dengan mata kepala sendiri ternyata selain obat-obatan yang kita tahu selama ini, salah satu pengobatan yang saya bilang sangat luar biasa dan benar-benar terbukti membantu berbagai macam keluhan penyakit adalah sentuhan dengan cinta. Gitu. Makanya mungkin nanti beberapa materi saya akan selipkan bagaimana Faras sebagai sentuhan cinta yang menyembuhkan. Ya, jadi ternyata cinta kita, ketulusan kita, dan sentuhan kita untuk kembali kita melihat diri kita yang sejati, itu bisa sebagai salah satu obat yang membantu dari dalam untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Selama ini kita banyak sekali disconnect dengan diri kita sendiri, teman-teman. Kita lupa kalau kita punya tubuh. Saking asiknya kerja gitu kan, aduh belum ini belum itu gitu kan, tugas belum selesai, anak belum, saking asiknya kita lupa kita mencintai tubuh. Kadang tubuh kita lelah, kadang tubuh kita capek. Tubuh memberikan sinyal dia, teman-teman. Sinyal tubuh kita mungkin di sininya agak tegang, agak berat di sini, atau kepala rasanya agak keliengan. Nah, itu sebenarnya sakit, yang kita sebut sakit itu sebenarnya menurut tubuh itu adalah pertanda atau sinyal tubuh bahwa kita harus mengingat kembali, kamu perhatikan tubuh kamu sudah lelah gitu, tubuh kamu itu sudah capek, silahkan untuk istirahat gitu. Tetapi kita kadang abai gitu, teman-teman, karena dunia zaman modern sekarang terbiasa dengan rutinitas yang begitu padat, apalagi situasi seperti sekarang, kita abai dengan tubuh kita. Ya, hal yang kita lakukan ketika kondisi seperti itu rata-rata apa? Kalau nyeri di bagian pundak, habis itu kepala pusing, apa yang biasanya paling cepat apa manusia modern lakukan untuk saat ini apa, teman-teman? Coba, ada yang bantu? Komen mungkin? Apa yang dilakukan? Ya, minum obat nyeri. Ya, minum obat nyeri sehingga dia ngerasa masalahnya hilang, terus dia bisa melanjutkan apa yang harusnya dia, aktivitas atau kerjaan yang harus dia lakukan. Sehingga dia tidak memberikan waktu kepada tubuh ini. Itu yang saya bilang tadi, disconnect dengan tubuhnya. Dia tidak ingat dengan tubuhnya. Ya, lupa bahwa dia punya tubuh. Padahal coba deh teman-teman lihat, kita punya jantung yang 24 jam bekerja untuk kita.
ya kan, memompa darah terus untuk kita bisa menuntaskan kelahiran kita di dunia ini. Kita punya mata, ya, kita punya hidung, ya, kita punya paru-paru yang terus saja menghirup dan mengeluarkan nafas. Pernah nggak teman-teman berkomunikasi dengan jantungnya? Terima kasih ya jantung, kamu sudah menemani saya. Terima kasih ya mata, kamu sudah memberikan kesempatan saya untuk melihat keindahan dunia. Pernah nggak seperti itu? Jangankan seperti itu ya teman-teman, ketika tubuh kita lelah, ketika tubuh kita capek, dia memberikan sinyal bahwa kamu harus istirahat, justru diambilkan obat sehingga kelihatannya dalam tanda kutip nyeri itu hilang. Padahal masalahnya belum selesai. Itu yang saya bilang tadi, kita disconnect dengan diri kita disconnect dengan tubuh kita. Sehingga akhirnya kalau kondisi itu dibiarkan terus-menerus, tubuh kita akhirnya lama-lama dia bosan teman-teman memberikan sinyal. Kayak anak itu, kalau dia minta sekali, ibunya nggak mau, minta dua kali, nggak, terus saja nggak didengar, mungkin anaknya lama-lama dia curhat ke orang lain, mungkin dia mencari pelarian orang lain, kan seperti itu. Sama seperti itu juga tubuh kita, ketika kita tidak perhatikan, lama-lama tubuh kita tidak akan memberikan sinyal lagi, tiba-tiba kita sudah merasakan sakit yang sangat parah. Makanya banyak sekali pasien saya yang berkonsultasi sama saya, Bu, umur saya masih muda, 30 tahun gitu, kok saya sudah mengalami autoimun katanya. Kalau di dunia medis, autoimun itu adalah imun kita yang tidak bisa melihat, oh ini adalah sel tubuh kita, nggak boleh disakitin, nggak boleh dimakan. Jadi dia autoimun kalau di dunia medis itu dia menyerang sel imun kita sendiri. Kebalik, harusnya dia menyerang sel imun yang salah, tapi dia menyerang sel imun kita sendiri. Itu kalau di dunia medis. Tetapi kalau di pengobatan timur, penyebab yang paling utama itu tadi, kita disconnect dengan tubuh kita. Sehingga tubuh kita seperti orang jatuh cinta gitu loh. Tubuh kita itu jatuh cinta dengan kita. Dia bilang sama kita, I love you gitu. Tetapi kita sendiri nggak perhatikan, nggak pernah membalas. I love you too, nggak pernah seperti itu. Kita abai, sehingga yang awalnya dia mencintai kita, akhirnya dia nggak tahu, nggak ngerti, dia tidak mencintai kita lagi. Makanya akhirnya dia ya seperti itu, autoimun salah satunya. Jadi penyakit yang tidak jelas. Apa itu masalahnya? Tidak jelas. Apa yang menjadi penyebabnya juga tidak jelas. Obatnya pun tidak ada protap yang jelas. Paling yang dilakukan adalah menekan sistem imun kita sehingga dia tidak menyerang diri sendiri. Yang sesungguhnya kita butuh imun kita itu naik, tapi ini kebalik, malah obat-obatan dibuat untuk menekan imun kita. Jadinya tubuh kita ini kacau, teman-teman. Ya, jadi kenapa kemudian teman-teman tahu nggak peramu minyak paras? Ada yang tahu nggak? Coba deh namanya. Boleh ya, teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya, tapi kemungkinan mohon izin, nanti saya jawab ya, habis saya ini. Ada yang tahu Pramu Paras? Namanya siapa? Ada yang kenal? Ada yang kenal? Namanya siapa? Ya, Bapak Putu Eka Suryawan, beliau kemudian mendedikasikan dirinya, mendapatkan berkah gitu ya, jadi dari renungan meditatifnya beliau untuk membuat sebuah produk paras. Salah satu tujuannya adalah untuk perantara setiap orang bisa kembali menyadari akan dirinya sendiri, kembali mengingat tubuhnya dia dengan sadar lagi, dengan menyentuhnya lagi, dengan menyayanginya lagi. Ya kan? Karena ketika kita mengambil minyak paras, di saat itu, ya kan, kita memberikan sentuhan kepada tubuh kita. Jadi, tubuh kita merasa disayangi lagi. Disconnect yang awalnya terjadi, itu bisa kita perbaiki lagi, karena kita mendengar tubuh ini.
Contoh kayak tadi, kita rasa berat di sini kan, kita merasa agak nyeri di daerah sini. Jadi yang kita lakukan apa? Kita sentuh dia teman-teman, kita sentuh. Oke, saya dengar kamu lagi protes atau kamu lagi komplain sama saya. Hari ini memang melelahkan, pikiran juga agak banyak gitu. Terima kasih kamu sudah bertahan. Sekarang saya dengar kamu, uh, saya balurkan minyak paras. Habis ini kamu baikkan ya, seperti itu. Ketika tubuh ini kita dengar, teman-teman, secara secara bawah sadar, tubuh itu secara otomatis dia menyeimbangkan dirinya. Sama seperti anak kecil nih, kita ibaratkan seperti anak yang kita dengarkan kalau dia mengeluh, kalau dia cerita, kalau dia curhat, dia akan tenang dan dia akan secara sendirinya punya pikiran untuk mencari solusi atas masalahnya dia. Tubuh kita juga seperti itu. Teman-teman percaya nggak? Tubuh kita ini cerdas sekali. Kita diciptakan oleh uh, pencipta kita memiliki kecerdasan tubuh yang luar biasa, yang bahkan dunia modern, pengobatan dunia modern, medis modern pun tidak bisa mengalahkan kecerdasan tubuh kita. Contoh apa kecerdasan tubuh kita, teman-teman? Kita luka, kan? Kita luka dia nutup sendiri, itu kecerdasan tubuh. Kalau kita makan salah, misalkan makan kepedesan atau apa gitu, kita tubuh otomatis diare. Itu sebenarnya sinyal. Bukannya ketika kemudian diare, baru aja diare 5 menit, teman-teman langsung minum obat sehingga stop diare kita. Padahal sebenarnya tubuh kita itu cerdas. Dia bilang ke gini pada kita, halo Ibu Sadi Berani, kamu tadi makannya pedas kebanyakan, sehingga saya nggak sanggup. Jadi, tunggu ya, sekarang saya keluarkan. Jadi sekarang diare dulu. Nah, tubuh kita bilang begitu. Diare dulu, tunggu dulu. Biarkanlah dulu diare, tapi tetap kita jaga dengan minum yang banyak sehingga kita tidak mengalami dehidrasi. Ya, biarkan dulu dia diare, teman-teman. Ketika kita memutus siklus diare itu, oke, di stop diarenya dengan obat-obatan, mungkin teman-teman pengen stop diarenya dengan obat-obatan, tapi masalahnya tidak selesai. Makanan yang salah kita makan, atau mungkin bakteri yang tidak sengaja ketelan yang kita makan, akhirnya tidak terselesaikan, tidak keluar dari tubuh kita. Nah, itu bentuk-bentuk kecerdasan tubuh yang sebenarnya sudah dibekalin di dalam diri kita, teman-teman. Cuman kita yang seperti tadi saya bilang, kita disconnect dengan tubuh kita tidak sadar bahwa kita punya apa namanya tubuh, kita abai, kita tidak pernah menyayangi dia lagi, sehingga kecerdasan tubuh kita itu tidak berfungsi dengan optimal, tidak cerdas lagi, karena kita yang tidak memberikan kayak reward gitu loh. Kadang-kadang kita tidak memberikan sinyal bahwa oke, kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri, ya seperti itu. Jadi Faras mencoba untuk membuat Faras ini untuk mengingatkan kembali bahwa setiap orang punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi seperti bagaimana slogan pengobatan timur ya, all healing is self healing. Jadi semua penyembuhan itu sebenarnya sumbernya dia dari diri kita sendiri, bukan dari siapa yang mengobatin kamu dan bukan dari obat apa yang kamu pakai. Cukup dengan kita sadar dengan diri kita, kemudian kita mengambil hikmah dari apa yang terjadi dalam diri kita, kemudian kita memperbaikinya. Nah, itulah salah satu kerja minyak paras. Ya, walaupun mungkin dalam komposisi paras itu mengandung 108 rempah yang secara kimia mungkin nanti saya jelaskan, komposisi itu bisa memberikan dampak kesehatan di dalam tubuh kita, tetapi saya belum masuk ke wilayah sana dulu. Saya mau masuk ke wilayah yang mungkin teman-teman dalam tanda kutip belum pernah tahu seperti apa sih kehebatan Faras ini sebenarnya tanpa teman-teman sadarin. Ya, jadi ketika kita ngerasa kita lelah, kita capek, kita
kepala kita pusing, yang perlu cukup kita lakukan apa? Ambil minyak paras, teman-teman. Hidupkan tungku ini, taruh lilin, tuang aja minyak paras. Kalau seandainya teman-teman belum ada keinginan untuk membalur, cukup dihirup aja. Cukup dihirup, biarkan dia lilinnya hidup terus. Jadi aromanya biarkan dia hidup terus untuk dia bisa memberikan efek relaksasi kepada tubuh kita. Jadi aroma yang keluar dari minyak paras bisa ditangkap oleh hidung kita, masuk ke otak, sistem limbik di otak kita. Jadi sistem limbik otak kita ini dia yang mengatur sistem hormonal di dalam tubuh kita, dia juga yang mengatur uh, hormon-hormon yang berperan dalam proses kesembuhan dalam tubuh kita. Ya, dia juga mengatur saraf otonom sehingga saraf parasimpatis kita, saraf yang membuat tubuh kita lebih rileks, lebih tenang, itu bisa terbantu dari sistem limbik yang dirangsang oleh aroma minyak paras ini. Biarkan dia hidup, tidak hanya kita yang menghirup aroma dari paras ini, seluruh orang yang berada di ruangan ini juga bisa menghirupnya. Makanya ini kantor saya kan, tidak ada yang balur paras. Ini Mbak Mia, admin saya, dia sering hidupkan ini tungku ini. Jadi aroma di ruangan ini selalu kalau saya bilang wangi enggak, tetapi tubuh kita menjadi berenergi gitu loh, bergairah dan berenergi. Banyak orang yang bilang, Bu, saya hidupkan di toko saya kok beda ya gitu. Jadi uh, rasanya dalam tanda kutip tambah laris gitu. Ya, bukan mistis ya, teman-teman, kalau dijelaskan secara logika ketika kita menghirup aroma yang natural, jadi kita lebih berenergi, kita lebih fresh pikiran kita, kalau ada ide-ide untuk berjualan, itu juga akan lebih muncul, dan orang yang datang itu juga mau belanja di tempat kita itu jadinya dia tenang gitu loh, relax, mau cerita, mau curhat, mau beli pun akhirnya dia happy aja. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, kesadaran untuk kita kembali memperhatikan tubuh kita, kembali mencintai tubuh kita, kembali menyayangi tubuh kita, itu bisa dibangkitkan lagi lewat perantara minyak paras ini. Ya, balurkan. Kalau seandainya teman-teman dadanya merasa nggak enak gitu, kayak gemeteran gitu ya, balurkan minyak paras. Ya, jadi energi tubuh kita itu bisa dipusatkan dengan beberapa hal, teman-teman. Satu, dengan fokus. Nah, ketika kita balurkan, otomatis kita memberikan perhatian. Makanya dari Pramunya juga menyarankan ketika balur, jangan ngambil aktivitas lain. Jangan nonton TV, jangan cerita, jangan curhat. Pokoknya hal-hal seperti itu kalau sebaiknya kalau bisa fokus bagus ya. Jadi ketika kita fokus, kita memberikan uh, kesadaran pada tubuh kita. Jadi ucapkan pada itu yang pertama, memberikan fokus. Yang kedua, dengan ajak berdiskusi. Cara kita untuk menaikkan lagi energi di organ tubuh kita. Ajak diskusi, teman-teman. Ajak bercerita, ya. Ajak berdiskusi. Halo jantung, gitu. Saya merasakan kamu lagi deg-degan, kamu lagi cemas, kamu lagi takut, atau kamu lagi was-was, oke, gitu. Saya sadarin, saya terima, dan terima kasih sudah berjuang, gitu. Ya, saya sayang kamu, saya cintai kamu, gitu. Lakukan itu, teman-teman. Sama kayak perut juga gitu, misalkan lagi nyeri, ceri banget lambungnya. Lakukan, ambil minyak paras sebagai perantara untuk mengingatkan kita saja. Yang jauh lebih penting adalah niat itu, yang saya bilang tadi itu. Ketika teman-teman punya niat kembali mendengar apa yang jantung kita bilang, apa yang lambung kita keluhkan. Jadi lambung kita terkonek lagi dengan lambung ini secara energi, secara energi. Ketika kita terkonek secara energi, otomatis teman-teman, lapisan lain tubuh manusia ini kan tidak hanya lapisan fisik. Ada lapisan fisik, ada lapisan energi, ada lapisan kesadaran, teman-teman.
Ketika kita menyentuh lapisan kesadaran tubuh ini sama lapisan energi tubuh ini, otomatis lapisan fisiknya kesentuh. Otomatis itu teman-teman. Tubuh kita ini tubuh listrik, tubuh energi. Teman-teman ngerasain nggak kalau kita ini tubuh energi? Coba aja didekatkan kedua tangan ini teman-teman. Ngerasa, coba deh, ada yang mau nggak praktein? Ngerasa nggak kayak ada apa ya? Mungkin hangat pertama teman-teman rasakan, terus kayak ada tolak menolak seperti itu. Ya, tubuh kita ini ada medan medan energi. Kalau dari pengobatan apa TCM, traditional Cina medicine, pengobatan Cina itu diibaratkan namanya prana, teman-teman. Prana, manusia itu memiliki prana atau energi tubuh. Jadi kalau normal tubuh kita sehat itu sekitar 30 cm kita bisa rasakan energi tubuh kita. Coba aja kalau teman-teman punya kepekaan, sudah agak kesentuh gitu. Oh, segini sudah agak kesentuh. Jadi kalau kita menyentuh tubuh energi kita itu ya dengan kesadaran penuh, otomatis teman-teman lapisan fisik yang lebih rendah posisinya itu juga kesentuh. Lambung kita, nih ambil minyak paras nih, ambil minyak paras ya. Karena telapak tangan kita ini mengandung banyak sekali titik-titik cakra, ya titik-titik pusat cakra, makanya oleh pramu itu kalau bisa ketika teman-teman tuang minyak paras, ini minyak paras dituangkan agak banyak ya, jangan dioles. Jadi kalau bisa ini digosokkan dulu di tangan, ya digosokkan dulu di tangan, ya sehingga minyak paras bisa menyatu dengan energi tangan kita. Baru kita sentuhkan di bagian kayak perut misalkan tadi, ya misalkan kayak tangan atau anggap di perut saya ya, pakai baju putih biar nggak kena minyak. Jadi gini, anggap di perut kita ya kita pusatkan kesadaran kita di perut ini, kemudian kita ajak berkomunikasi perutnya. Oke, kamu perut sakit ya gitu. Ya, saya akui mungkin ada makan salah atau karena saya terlalu capek atau karena terlalu tegang, ya kan? Jadi kamu merasakan nyeri. Terima kasih ya sudah berjuang gitu. Ya, habis ini saya balurkan minyak paras. Semoga kamu merasa jauh lebih nyaman dan kamu merasa jauh lebih rileks. Terima kasih sudah menemani saya. Gitu. Ya, ajak berkomunikasi. Lakukan itu, teman-teman. Secara fisik, tubuh kita akan mencari keseimbangannya sendiri. Ya, tapi tetap secara realita teman-teman harus juga tetap menjaga kayak pola makannya, ya apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Karena tiga hal ini selalu berkaitan, teman-teman. Antara fisik, energi itu emosi juga, ya. Fisik, energi, dan kesadaran tadi. Tiga hal ini suatu hal yang connect. Dia berhubungan satu dengan yang lain. Ya, kalau teman-teman tahu mungkin banyak sekali sekarang penelitian yang menyebutkan kalau kita marah-marah selama 10 menit, itu sistem imun kita turun. Itu sudah penelitian. Atau coba deh teman-teman marah-marah 5 menit atau 10 menit, cek tensinya sekarang, naik nggak tensinya? Naik teman-teman. Coba, itu bukti nyata bahwa tubuh kita tidak hanya lapisan fisik, bahwa tubuh kita ini tidak hanya lapisan fisik, tubuh kita ini ada lapisan energi yang ada emosi juga, ada apa namanya, ada kecemasan, ada ketakutan, juga ada lapisan kesadaran. Ya, ketiga hal ini teman-teman harus perhatikan. Ada banyak juga ada pasien saya ya yang bilang gini, Bu, saya sudah jaga pola makan. Sorry, sinyal saya kayaknya agak gini ya, agak low ya, agak turun. Teman-teman dengar suara saya masih masih bagus? Sinyal saya agak turun nih. Oh, Masih kedengeran? bisa, Bu. Nah, bisa. Ya, terima kasih. Ini kayaknya nggak tahu di sini agak gini, agak muter gini dia. Ada tanda wih, wih. Agak muter dia, teman-teman. Jadi seperti tadi saya bilang, kita harus mulai sadar bahwa
kita itu 3 lapisan tadi, kita tidak boleh hanya berpikir, oke, ini tadi ya, ada pasien saya, dia kapan hari curhat ke saya, Bu, saya sudah jaga pola makan, saya sudah tidak makan gorengan, saya sudah tidak mengkonsumsi ini, itu, saya sudah pokoknya ketat lah gitu terhadap minuman juga. Ya, jadi saya akhirnya ketika dia ngomong begitu, saya tidak gali di fisiknya lagi. Saya gali dari sudut energinya. Energinya itu tentu otomatis emosi. Emosi, ketakutan, kecemasan. Ya, saya agak dalam mulai menggali hubungannya dengan suami, hubungannya dengan mertua, hubungannya dengan lingkungan, ya di situ. Akhirnya kita ketemu titik masalahnya, hubungan antara dia dan emosinya yang membuat situasi itu, situasi kesehatannya belum membaik gitu. Jadi itu salah satu contoh real dari pasien saya juga, ternyata tidak hanya fisik teman-teman, ya tidak hanya fisik, tetapi kita harus berpikir secara holistik. Mungkin beberapa penjelasan saya ke depan juga tidak 100%, walaupun saya orang medis gitu ya, tidak 100% saya akan berbicara tentang bagaimana pengobatan itu dilihat dari sisi obat saja, tidak. Kemungkinan sebagian akan disclaimer, saya bilang disclaimer, bahwa saya akan bercerita sisi-sisi pengobatan timur yang mungkin bagi kebanyakan orang merasa tidak familiar gitu. Oh, kok jawabannya Ibu Sariprani tidak familiar, tidak biasa seperti itu gitu. Ya, tapi kalau seandainya teman-teman mau menyadarin secara keseluruhan ya bagaimana sebenarnya tubuh manusia diciptakan oleh Sang Pencipta, ya kita mau tidak mau harus mulai membuka cakrawala pengetahuan kita bahwa kalau kita mau sehat, sehat dalam artian waras, ya makanya waras ini salah satu artinya adalah akar bahasa dari waras, tidak hanya sehat secara fisik, tetapi sehat secara emosi dan spiritual. Kita harus benar-benar memperhatikan tubuh kita tidak hanya dari segi fisik tadi, ya bagaimana emosi kita, hubungan kita dengan lingkungan, hubungan kita dengan spirit kita, gitu ya, dan kesadaran kita. Masih nggak ketika kita sakit menyalahkan orang lain? Masih nggak ketika kita mengalami penderitaan me, menyalahkan keadaan seperti itu? Kalau masih seperti itu, berarti kita belum, bukannya salah ya, saya tidak bilang salah, tetapi masih dalam posisi belum menyadari apa sesungguhnya makna dari setiap hal atau setiap kejadian yang hadir dalam hidup kita. Karena di level kesadaran kita juga harus memahami. Tadi kan di level energi, di level kesadaran. Jadi yang paling sederhana di level kesadaran untuk kita bisa masuk ke wilayah-wilayah kesembuhan itu adalah penerimaan. Ya, kita menerima bahwa ada hal yang terjadi di dalam kesehatan kita untuk saat ini adalah bagian dari perjalanan kita. Mungkin ada kesalahan kita terhadap makanan, terhadap emosi kita, atau terhadap banyak hal mungkin di luaran. Jadi kita sadar bahwa kita akan perbaiki itu. Bukan ujung-ujungnya kita menyalahkan si A, si C, oh coba suami saya begini, coba mertua saya seperti ini, coba anak saya begini, oh nggak nanti saya dikasih apa gitu sama orang pintar gitu kan. Jadi kondisi-kondisi seperti itu akan menghambat teman-teman proses pemulihan yang teman-teman sedang jalanin saat ini. Jadi 3 hal ya, saya simpulkan di lapisan fisik, teman-teman boleh menggunakan apapun terapi, baik obat dari dokter, baik itu minyak paras atau apapun terapi di luaran, mau pakai alat apapun silahkan di level fisik. Di level energi teman-teman harus menyadarin lagi harus di level energi teman-teman harus mencintai lagi tubuh kita, ya jangan abai, jangan dikit-dikit
mengabaikan. Jadi dengarkan tubuh ini, kita sayangi lagi, kita cintai lagi, kita sentuh lagi tubuh ini. Itu di level energi. Sehingga secara tidak sadar, kayak emosi, kecemasan, ketakutan itu akan mulai menurun. Ya, di level kesadaran, teman-teman juga harus mulai menyadari untuk berubah dan menerima bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini memang suatu hal yang dijadikan pesan oleh sang pemilik kehidupan untuk kita berubah dan berbenah sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depan gitu. Oke, di sini dulu sampai sini teman-teman. Gimana? Saya harus jawab pertanyaan kah? Mungkin agak ngalor ngidul ya penjelasan saya karena saya ingat akhir-akhir ini banyak sekali yang cerita ke saya sakit autoimun, jadi kayaknya saya agak tertarik untuk cerita dari sisi sudut tadi ya teman-teman. Boleh saya baca dulu ya, Kak Inayanti. Saya ada GERD anxiety psikomatik dan insomnia sudah hampir setahun. Saya minum obat psikiater, sekarang sudah lepas. Belum sebelum cuma kepala masih sering sakit dan mata buram sakit kalau melotot matanya. Tadi saya sudah jawab ini ya. Lanjutkan saja, Kak. Lanjutkan. Jangan salahkan diri sendiri. Lanjut. Kalau kakak mau balurkan di daerah mata, minyak paras, ada teknik cara balur, nanti bisa minta ke admin pendamping terapinya untuk kakak bisa pakai untuk pembaluran areal mata dan teteskan juga di ubun-ubun, kelipatan ganjil 3 tetes atau 5 tetes, lakukan pijatan di daerah cakra di paling atas. Ini pusat cakra, pusat pengendali, termasuk mengendalikan areal mata juga. Ya, silahkan gitu. Ini jawabannya masalah Kak Inayanti itu tadi sudah saya panjang lebar ya ceritakan disconnect-nya kita dengan diri sehingga berpengaruh terhadap anxiety tadi itu. Sudah pesan belum sampai, sudah pakai jadi agen dulu tapi sudah lama sekali, sudah 3 tahun sekarang sudah nggak lagi produk Paras dijual di sini. Sejak kena sakit saya lupa produk itu jadi belum pernah coba pas kena sakit ini. Oke. Berarti dulu sudah pernah membuktikan, sekarang belum pakai lagi. Boleh silakan. Kalau kakak sudah sampai ke Zoom ini, berarti sebenarnya tubuhnya sudah terkonek lagi dengan produk Paras gitu. Ya, silahkan. Tinggal otak sadar kita ikut membeli gitu. Karena kalau energi itu dia tidak mengenal harga, tidak mengenal ini benar atau salah gitu kan. Kalau tubuh itu dia hanya perasa, teman-teman. Dia hanya merasakan. Makanya kayak kemarin tuh ada juga yang join di live TikTok saya ya. Dia live di TikTok saya. Tetapi dia bertanya tentang produk lain gitu. Makanya saya tanya, ini yang bertanya energi tubuhmu atau otak sadarmu gitu. Karena ketika kamu bertanya itu logika yang jalan, tetapi ketika kamu hadir di live Zoom saya, ini energimu yang berbicara. Energi itu tidak bisa apa ya? Energi itu murni, teman-teman. Dia tidak bisa dinilai. Dia tidak mengenal, oh Faras itu lebih mahal, jadi saya harus tanya produk lain. Enggak. Jadi energi itu pure, murni dia. Di mana dia connect, di situ dia hadir. Tetapi secara logika otaknya pengen dia bertanya, dia ngetiknya lain gitu. Gitu, paham ya? Jadi silahkan ketika teman-teman terkonek dengan Paras, lanjutkan ya. Eni Fili, Mbak Eni, saya selalu mau tidur pakai Paras klasik. Saya balur di ubun-ubun dan telapak kaki. Itu saran dari Mbak Saditrani sebelum saya Zoom pertama kali. Ya, saya rasakan tubuh saya lebih fresh. Oh ya, ini testimoni ya. Oke, terima kasih ya Mbak Eni. Pokoknya sehat selalu ya Sumatera, semoga tambah pulih kondisinya teman-teman di Sumatera ya. Kak Dina Belu, sebelumnya saya member reseller tahun 2019 pernah hadir di HUT para sekalian beberapa bulan yang lalu. Terakhir saya dengar dari saran bahwa tidak ada lagi seperti itu, saya agen di provinsi. Apakah belanja dan bonusnya sama seperti sebelumnya? Apakah saya boleh langsung belanja di Bali seperti sebelumnya? Apakah ada daftar harganya? Oh oke. Ini Kak Dina terkait dengan harga produk. Ya,
Kalau dulu pernah jadi member harganya masih sama. Mungkin ada beberapa perubahan aja dari harga paket-paket tertentu. Tapi beberapa paket masih sama kok harganya dengan yang lama. Kak Dina diundang ke Zoom ini oleh siapa? Nanti kembali lagi ya apa namanya ngomong ke pengundangnya. Saya mau belanja seperti dulu. Itu akan dilayanin oleh pengundangnya. Ada paket-paket yang sama kok. Boleh ya. Kayak klasik itu paket 10-nya masih sama harganya, paket 10 2850. Paket 3 mungkin agak berubah, agak naik dia dari dulu. Kalau harga eceran juga masih sama. Kak Dina ya, persilahkan, masih bisa, masih sama. Ya, mungkin sekarang karena 2019 terakhir tahu Faras, mungkin sekarang Kak Dina melihat ada di belakang saya banyak produk-produk baru kayak gini nih ini Amosa ada ya kan, itu ada Kensen, mungkin belum tahu, jadi banyak sekarang produk Faras yang dikeluarkan dari 2019 hampir tiap tahun ya mengeluarkan. Dan tahun ini kita doakan Faras mengeluarkan satu Paras natural yang ukuran 50 mili ini rencananya akan dipromosikan besar-besaran oleh Perahu Paras sehingga kedepannya kita memiliki sebuah produk yang lebih terjangkau dari segi harga dan kedepannya bisa kita mencari pasaran yang tidak hanya orang yang ya dibilang berduit gitulah, jadi bisa menjangkau di bawah juga kayak gitu ya, mungkin harganya 200.000 atau 100, saya nggak tahu lah berapa nanti karena belum launching ya. Nih Kak ini juga tuh testimoni lagi testimoni lagi ya. Malam pertama saya pakai paras klasik 3 tahun yang lalu, anak saya luka di kepala banyak mengeluarkan darah tuh, cerita anaknya benjolan dan kempes juga ya. Kak ini banyak sekali testimoninya. Saya kira cuma satu aja kemarin kenal sama beliau ya. Nggak taunya ternyata banyak banget. Dan itu pun kenalnya dari Mbak Minya sayanya ya. Bukan dari Kak Eninya langsung. Anafas Secret saya tidak jelaskan di live Mbak Eni ya. Karena waktu terbatas. Kita hanya, kan Anafas Secret itu produk kecantikan dari Faras. Mungkin saya tidak akan jelaskan, biar tidak minta waktu banyak. Nanti kalau Mbak Eni tertarik, nanti boleh dengan Mbak Minya ya. Anafas Secret itu produk kecantikannya dari Paras. Oke. Ya, ya Kak Dina, kembali kasih ya. Oke. Kak Sahwa, kalau saya belum cukup sebulan pakai minyak malas tapi sangat membantu buat saya dan tubuh. Oke, Kak Sahwa, terima kasih Kak Sahwa ikutin saya dari live tadi. Saya cerita tubuh terkoneksi dengan tuh. Kak Sahwa saya lihat bagus banget. Daily activity saya lihat harian beliau posting ya, hidup dengan uh, makanan yang sehat, makan buah juga. Ya, makan buah juga itu bagus. Jadi lanjutkan. Kadang-kadang kita tidak perlu menjadi orang lain untuk kita mencintai diri sendiri. Ya, kadang-kadang mungkin beberapa orang di sekitar bertanya, makan apa? Terus kenapa harus begitu? Kadang-kadang kita harus berani untuk memilih diri kita sendiri sehingga kita bisa menentukan apa yang terjadi dalam diri kita. Ya, kita tahu apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang harus memang berani seperti itu. Saya lihat Kak Safa bagus. Ya, makasih ya. Oke, karena sudah semua pertanyaan saya jawab, boleh kalau ada yang mau komen lagi, saya akan baca sebentar lagi ya, teman-teman ya. Saya mau jelaskan dari sudut mana ini, teman-teman. Ini saya izin dong, sama kayak Zoom dulu, saya mau nunjukin teman-teman, ada yang pernah tahu Amosa nggak? Sambil saya minum ya, ini Amosa, produk dari Faras yang untuk lambung. Nih, yang untuk lambung. Ongkir belanjanya kalau Kak Dinda ngambil paket tertentu ada paket-paket yang memang free ongkir Kak. Tergantung pembelanjaan yang mau Kakak ambil. Nanti saran saya untuk hal-hal teknis kayak seperti ongkir, terus paket-paket yang mau diambil, itu boleh ke yang mengundang. Saya nggak tahu kakak siapa yang mengundang datang ke Zoom ini, komunikasi dengan yang mengundang. Ya, ada paket-paket tertentu yang memang free ongkir ke Atambua ya.
kebeluan tambuhan. Nih, Amosa, teman-teman saran saya, jika teman-teman punya keluhan anxiety tadi, Kak Inaya tadi ya, keluhan anxiety atau autoimun atau ya itulah gampang cemas, selain balur pakai Amosa. Jadi Amosa ini tidak hanya untuk lambung. Dia sangat saya rekomendasi untuk teman-teman yang sistem imunnya tidak bagus, pencernaannya juga tidak bagus. Karena untuk teman-teman ketahui, sistem imun manusia ini diteliti juga tidak hanya menurut pengobatan timur, tetapi di dunia medis modern, di dunia barat, dikatakan bahwa ternyata usus manusia itu adalah otak kedua dari tubuh manusia. Jadi otak pertama kita di kepala, otak kedua kita di usus, teman-teman. Ketika usus kita bermasalah, bakterinya banyak yang tidak seimbang di usus kita, otomatis sistem imun kita dikatakan gampang turun. Itu penelitian yang mengatakan. Ya, penelitian di dunia pengobatan barat. Tetapi oleh nenek moyang kita zaman dulu, ini saya cerita tradisi pengobatan timur ya. Ya, kalau saya bercerita tradisi pengobatan timur, teman-teman siap-siap kayak teman-teman dengar dongeng neneknya gitu. Pernah nggak kalau teman-teman dulu waktu kecil tidur sama neneknya, terus sebelum tidur didongengin gitu, kayak gitu. Jadi pengobatan timur ini mungkin tidak akan terdeteksi secara laboratorium gitu ya, karena memang dia adalah cerita tetua kita, bagaimana tetua kita zaman dulu uh, me menggunakan tubuhnya sebagai riset. Dia gunakan tubuhnya sebagai riset. Jadi kalau tetua kita zaman dulu bilang, tubuh ini adalah kitab suci tertua dari zaman ke zaman. Tubuh manusia ini adalah kitab suci tertua yang harus kita baca. Ya, jadi dia tidak melakukan penelitian di laboratorium, tetapi dia menggunakan tubuhnya untuk dia tahu bahwa ada ketidakseimbangan terhadap dirinya. Contoh, misalkan nih, panas, ya kan? Tubuhnya panas, anak kita tubuh panas, ya kan? Di sininya pasti panas, tapi kakinya dingin. Nah, kalau dari pengobatan barat, pasti dibilangnya, oh ini demam, ada virus, ada bakteri. Kalau di pengobatan timur, ceritanya akan sedikit berbeda, tetapi tidak bertentangan, tapi sedikit berbeda. Ya, ada ketidakseimbangan energi di dalam tubuhnya, sehingga terjadi kepala panas, kakinya dingin. Jadi, tetua kita zaman dulu yang dilakukan apa? Kepalanya dikompres air dikompres dengan air, sehingga yang panas tadi lebih dingin, kakinya yang dingin dibalur dengan minyak. Zaman dulu, dibalur dengan minyak, lalu diselimut, digosok-gosok, lalu diselimut. Sehingga yang dingin di kakinya jadi panas. Ketika panas di atas dan di bawah merata, aliran energi di dalam tubuh ini mau mengalir, teman-teman. Nah, itu cerita pengobatan timur. Paham nggak? Jadi, ketika tidak sinkron, ada panas, ada dingin, tidak akan mau mengalir ini. Kayak sungai gitu, tidak mampet dia alirannya, sehingga bau dia. Sehingga kalau dibiarkan mampet berlama-lama, aroma dari air di sana itu kan bau. Kalau sekarang kita samakan panasnya, sehingga akan mengalir energinya, otomatis lancar lagi aliran air itu, otomatis kesembuhan itu bisa terjadi. Gitu. Ya. Nah, sama dengan cerita Amosa, kalau dari pengobatan timur, perut kita ini di dalam rumah itu ibaratnya dapur, teman-teman. Dapur di rumah kita itu adalah pusat makanan, ya kan? Pusat tenaga, ya, pusat imun di dalam tubuh. Kalau dapurnya bermasalah, otomatis keseluruhan isi rumah akan turun imunnya, akan lemah, akan letih, akan lesu gitu. Makanya kalau yang punya masalah seperti yang saya bilang tadi, kita perbaiki dulu cakra perut, pusat energi di perut itu namanya cakra perut kita. Sehingga secara otomatis sistem imun tubuh kita juga akan membaik. Kalau teman-teman punya uang lebih, tidak
tidak hanya satu produk yang kita pakai. Jadi minyak paras klasik pakai satu, Amosa yang kedua, yang lagi satu adalah Samples. Samples. Ini saran saya sesuai dengan anjuran terapi dari Pramu Paras. Tapi kalau teman-teman budgetnya terbatas, boleh pilih klasik yang pertama. Ya, klasik yang pertama. Tuh saran saya. Oke, sekarang saya contohin teman-teman mengkonsumsi Amosa. Nah, Amosa ini satu botol ini langsung diminum habis. Satu botol langsung diminum habis, tidak disisakan lagi. Ya, jadi dia bisa dikonsumsi minimal 3 botol untuk satu hari. Kita ambil setengah, anggap ini setengah gelas ya, kurang sedikit tadi sudah saya minum. Langsung tuang seperti ini, campur di air. Oke, langsung dituang dan ini langsung diminum habis, teman-teman. Nih, konsumsi pagi, siang, sore. Ya, kalau teman-teman mengkombinasi Samples dengan Amosa, Amosa diminum sebelum makan, Samples diminum setelah makan. Lakukan kombinasi bagus. Jadi ini sebelum, ini setelah makan. Kalau cuma Amosa ya bebas, sebaiknya sih Amosa dikonsumsi ketika perut kosong. Hmm. Habiskan. Jadi satu botol Amosa ini habiskan. Kalau seandainya teman-teman lagi bermasalah banget lambungnya, kalau punya botol minum boleh ditambah. Jadi 3 botol Amosa itu boleh ditambah lagi. Jadi tuangkan lagi Amosa di botol minumannya, itu diminum sedikit-sedikit tapi rutin sepanjang hari. Hindarin ngemil, makan makan kue, makan nasi atau makan apapun itu bentuknya yang padat, sedikit-sedikit tapi sering itu dihindarin. Ganti itu dengan ngemil Amosa yang sudah dicampur dengan air. Seperti itu ya, untuk Amosa bisa paham ya? Oke ya teman-teman. Faras bisa baru di kelopak mata enggak? So, selain mata buram, iya memang. Kak Inayanti kemarin admin pendampingnya siapa? Atau yang mengundang ke sini siapa? Boleh minta ada video untuk cara balur. Kalau ada teman-teman agen yang join di sini belum punya video cara balur, nanti boleh minta ke saya, ke Mbak Mia ya, minta ke Mbak Mia dan kasihkan ke pasien-pasiennya. Ada videonya, kakak bisa dibalurkan di area mata. Ambil minyak sedikit saja, terus balurkan di kelopak mata, teteskan di ubun-ubun. Kompres dulu sebelum dibalur. Kompres mata dengan air hangat caranya. Ya, boleh. Nanti kalau memang mau khusus kita fokus ke mata, nanti boleh minyak paras selain balur pakai mata naya namanya. Ini produk paras yang khusus untuk mata. Khusus untuk mata. Ya, ini boleh dikombinasikan. Ini produk paras juga, mata naya namanya. Oke. Mata naya namanya. Kalau memang kita mau fokus untuk penyembuhan di daerah mata. Kak Sahwa, rencana saya mau beli Amosa buat suami. Nah, tadi saya sudah contohin tuh. Amosa nih kebetulan Kak Sahwa pengen coba Amosa. Udah saya contohin ya. Enak rasanya dan apa ya? Saya itu kan uh, jarang makan. Kalau saya sudah fokus kerja, justru saya nggak makan. Ada orang yang kerja tapi ngemil. Kalau saya nggak. Kalau saya udah fokus kerja makan, justru saya lupa. Makanya Amosa ini nggak pernah lepas dari meja saya. Pasti air Amosa, minum. Nggak makan seharian saya masih oke, masih aman. Kak Inayanti, saya sudah pesan Amosan apa kasih, cuman belum sampai. Nah, tepat Kak Inayanti kan tadi anxiety ya, bagus Amosa untuk pencernaan kakak bagus dan ususnya bagus sehingga bakteri di ususnya juga akan terbantu. Pola makan juga perbaiki Kak Inayanti ya, kalau kakak belum paham tentang pola makan nanti konsul dengan admin pendamping ya. Pola makan juga harus dijaga. Kak Opo ini siapa? Kak Opo, kalau pasiennya cuci darah dan terkena stroke sebelah kiri, sekarang ada masalah katanya di lambungnya ada gas, apakah boleh minum Amosa? Amosa masih masih aman. Harapan saya kakak minum Amosan ini cuci darahnya berapa kali ya sehari? Seminggu? Kalau cuci darahnya lebih 2 kali dalam seminggu,
boleh aman. Kalau cuci darahnya baru 1 kali seminggu, usahakan dekat-dekat cuci darah minum amosanya ya. Dekat-dekat cuci darah minum amosanya. Yang paling saya sarankan sih balur minyak paras. Itu yang paling aman untuk, karena orang cuci darah ini minum air aja ditakar loh. Itu masalahnya. Minum air aja ditakar dia. Apalagi yang sudah melakukan cuci darah 3 kali dalam seminggu, itu mungkin hanya sesendok ya boleh minum air. Saya nggak. Dulu saya pernah punya pasien cuci darah, dia sebelumnya 3 kali dalam seminggu, rutin balur paras, akhirnya menurun 2 kali seminggu, akhirnya menurun 1 kali seminggu. Tapi memang untuk benar-benar kembali normal itu butuh effort dan mukjizat ya. Intinya minimal dia merasa lebih nyaman, tidurnya jauh lebih enak, sehingga itu akan sangat membantu. Ya. Kak Dina, saya salah minum Amosa tanpa campur dengan air, sehingga saya stop minum karena belum ada efek yang sama. Kak Dina, sebenarnya tidak salah. Kalau Kak Dina mau minum langsung itu boleh, tetapi saya sangat rekomendasi untuk dicampur dengan air agar manfaatnya bisa lebih optimal. Tidak salah, kemungkinan yang terjadi adalah kakak belum mencapai dosis yang diharapkan. Karena uh, sekali lagi, dunia pengobatan timur itu tidak sama dengan dunia pengobatan barat. Kalau kakak mengkonsumsi obat kimia untuk nyeri misalkan nih, contoh nih, saya pakai obat nyeri misalkan. Apa obat nyeri yang teman-teman tahu? Coba, apa obat nyeri yang teman-teman tahu? Obat nyeri misalkan, sekali minum kita, tidak menunggu 5 menit, langsung nyeri hilang. Jadi kerja produk-produk yang mengusung pengobatan timur, apalagi Faras ini yang memang notabene murni, tidak ada bahan kimia sama sekali, memang serta-merta tidak begitu cara kerjanya. Ya, dia Amosa dia tidak memperbaiki di tahap gejala, enggak. Kalau teman-teman punya masalah lambung, yang dirasakan kan gejalanya rata-rata begah, terus tuh mual, terus tuh nyeri, dadanya rasanya agak nyeri gitu kan, atau punggungnya juga nyeri. Nah kan harapan kita tidak hanya menghilangkan gejala-gejala itu, ya kan, tidak hanya menghilangkan gejala itu, tapi harapannya kan ke depan kita memperbaiki sampai ke sel lambungnya, begitu kan ya teman-teman ya nggak? Harapan kita perbaiki dia sampai ke sel lambungnya, sehingga ke depan ketika sel lambungnya ini bisa pulih, sehingga hal yang sama tidak akan terjadi lagi. Itu harapan kita. Kalau dari pengalaman saya mendampingi pasien, ketika teman-teman ingin memperbaiki lambung sampai ke dalam, sampai ke sel lambungnya, usahakan 1 bulan pertama itu kita rutinkan dulu menjaga lambung ini. Menjaga dalam artian baik dari pola makan, 3 hal tadi di awal yang saya cerita di awal. Fisik, emosi, dan kesadaran. Jaga 3 ini. Kalau dari fisik, apa makanan yang pemicunya, hindarin. Sama sekali dulu, 1 bulan itu hindarin. Apa ya kira-kira yang memicu lambung saya? Itu tiap orang beda-beda loh ya. Tiap orang beda-beda. Ini usahakan dihindari dulu secara fisik. Secara emosi juga benar-benar diperhatikan dulu. Apa yang membuat lambung saya kadang-kadang kumat? Misalkan ingat punya hutang gitu misalkan. Ada kasus seperti itu loh. Ingat punya hutang sehingga muncul ketakutan, muncul kecemasan, nyeri langsung lambungnya. Ya, gitu. Jadi sementara bikin enjoy dulu dengan hutangnya. Gitu. Jadi usahakan 1 bulan itu pokoknya tidak kamu dulu secara fisik, emosi, energi dan kesadaran. Dan terakhir sadar kita punya lambung yang lagi bermasalah, terima dia. Jangan marahin. Nah, kan jadinya sakit lambungnya gitu. Kayak anak gitu, dia mungkin menumpahin sesuatu terus kita responnya marah. Nih, kan kamu tadi jalannya pelan-pelan gitu. Beda dengan ketika, loh nak, airnya tumpah ya, gitu. Lagi tumpah ya airnya. Tadi karena kena senggol ya sayang, gitu. Beda loh penerimaan di anak itu.
Lambung juga seperti itu. Jadi kita secara kesadaran kita mencintai lagi lambung kita sentuh dia, kita balur dia dengan minyak paras, ya seperti itu. Oke, lakukan itu selama 1 bulan. 1 bulan sehingga harapan kita ketika 1 bulan tidak kambuh, ini sel lambung sudah baik ya. Nah, ketika habis itu baru kita cek kondisi diri kita. Misalkan mau makan lagi apa makanan yang selama ini mungkin apa namanya sensitif tadi kita coba lagi sedikit. Nah itu baru. Jadi itu ya Kak Dina, belum tentu karena kakak tidak cocok atau tidak dicampur air, belum tentu kemungkinan belum waktunya untuk lambung kakak pulih ya. Karena memang nggak bisa secepat kita mengkonsumsi obat kimia. Obat kimia itu karena memang kerjanya juga kebanyakan adalah memperbaiki di tahap gejala saja ya, tidak masuk ke level dasar atau penyebab inti dari masalah. Gitu. Oke, ini saya akhirnya jawab pertanyaan aja ini ya. Materinya teman-teman mau kita bahas apa? Suami saya 2 kali dalam seminggu, saya sudah balur minyak paris 2 kali dalam seminggu. Ya, gimana Kak selama balur faras kondisinya? Apakah tidurnya lebih baik atau mungkin ngerasa lebih ringan badannya atau gimana? Ada perubahan sederhana yang dirasakan dulu? Lanjutkan saja. Kalau kakak mau coba Amosa, silahkan buat Amosa kondisi agak dekat-dekat jadwal cuci. Dites dulu. Intinya gini, kita tes dulu Amosa ini, minum jadwal dekat cuci darah. Kalau aman, boleh berikutnya bebas untuk minumnya gitu. Karena respon tubuh, karena ini sudah ginjalnya sudah gagal. Beda masih sakit ginjalnya. Kalau ini sudah gagal soalnya, ya. Jadi untuk ngetes pertama minum Amosa di dekat jadwal cuci darah. Nanti kalau sudah aman berikutnya boleh, berarti aman. Gitu ya, dites dulu di kali pertama minum Amosa di dekat itu. Oke ya, Kak Opo. Siapa namanya Kak Opo ini? Perkenalkan diri dulu. Ini cewek harusnya karena suaminya bilangnya suaminya ya. Oke, boleh kalau ada pertanyaan lagi nanti di ini lagi mungkin saya mau bahas apa ya teman-teman? Saya punya waktu lagi berapa? 15 menit aja ini ya. Kita bahas apa teman-teman? Sebentar. Mungkin sekilas-sekilas aja ya. Bentar. Kita masuk ke nih. Teman-teman biar tahu kalau peramu faras, ketika meramu faras itu tidak tidak hanya begitu saja meramunya. Ya. Nih, ada 100 jenis tanaman obat, 108 jenis tanaman obat. Nih, tidak tidak hitungan puluhan tetapi 100. Jadi sangat banyak. Dan ini peramunya berhasil membuat dia bersinergi semua jenis tanaman obat ini. Tidak ada benturan. Kalau bahasa medisnya tidak ada kontraindikasi antara satu dengan yang lainnya. Dia bersinergi semuanya ini dan berhasil membuat semua dari 108 komposisi dari minyak paras ini bersinergi. Jadi secara otomatis minyak paras ini memiliki energi positif. Memang didesain dia memiliki energi positif dan ini sudah berizin BPOM. Diakui oleh BPOM memiliki komposisi 108 rempah. Itu luar biasa ya. Saya aja sebagai seorang apoteker awalnya tahunya ini 108 toh komposisinya. Bengong juga teman-teman. Gimana ngeramu sebuah produk kok bisa ya komposisinya 108. Keren itu memang teman-teman. Dan 108 itu untuk teman-teman ketahui, dia tidak hanya sembarang mengambil 108, tetapi ada hitung-hitungan juga sesuai dengan pengetahuan pengobatan timur yang beliau memiliki sebagai seorang pramu ya, Pak Putu Eka Suryawan. Nih, dari 108 itu
ada sebagian diambil dari bunganya, ada sebagian diambil dari daunnya, ada sebagian diambil dari buah, ada sebagian diambil dari biji, dari batang, dan dari akar. Sehingga keseluruhan dari pohon tanaman ini memiliki kehidupan. Sehingga diharapkan dari 108 rempah yang ada di minyak paras itu bisa hidup, memberikan kehidupan bagi yang memakai. Itu. Jadi filosofinya sangat-sangat dalam. Tidak hanya dari segi BPOM diperhatikan, tetapi dari segi energi, benar-benar peramunya itu benar-benar dia resapin gitu. Sehingga kalau ada yang bertanya ya apa kelebihan Ibu Sabi Prani, apa kelebihan minyak paras dibandingkan dengan minyak yang lainnya? Saya pasti jawabnya, paras ini minyak berenergi. Belum tentu teman-teman ketemu di luaran minyak yang berenergi. Bisa jadi dia ngeklaim dia juga minyak rempah, dia juga minyak balur, tapi belum tentu dia minyak berenergi. Karena saya nggak tahu apakah yang mereka pakai itu juga adalah sulingan murni dan dia juga memperhatikan filosofi-filosofi tentang pohon-pohon kehidupan seperti ini. Saya nggak begitu memperhatikan. Tetapi yang saya tahu dari Faras ini benar-benar dari banyak sudut dia perhatikan. Ya, tidak hanya dari komposisinya, tetapi dari segi filosofinya juga benar-benar diwujudkan. Gitu. Nih, beberapa mungkin tanaman-tanaman yang secara keberadaan sudah sangat langka ya kayak pule ini kalau di Bali ini sangat langka, dia tanaman yang cukup kuat energinya dan dipakai banyak ritual keagamaan, dan ini memang dilestarikan di Bali salah satunya. Ya mungkin teman-teman tahu secang mesui ini, makanya banyak yang dalam tanda kutip bilang saya kena ini kena itu, akhirnya balur paras terbantu. Ya, tuh jinten ada rosemary, ketumbar, ya mahkota dewa, mahoni, banyak teman-teman. Salah satunya gaharu juga, gaharu, cendana. Nah, itu. Dan tidak hanya itu, dari peramu juga memperhatikan dari segi energi. Jadi sebagian yang dipakai adalah minyak panas atau minyak uh, energizing, sebagian minyak yang memiliki energi healing atau energi menyembuhkan. Jadi yin yang-nya ada sehingga harmonis minyak paras ini secara energi. Ya, satu lagi Pak Putus sebagai peramu selalu bilang ada satu energi yang tidak bisa kedetek, baik secara laboratorium atau secara balai pom. Itu adalah energi ether yang memang Pak Putu hadirkan di minyak paras. Energi ether itu adalah energi baik, niat baik kita. Ruang kosong yang memang disediakan oleh Pak Putu sebagai salah satu komposisi dari minyak paras sehingga bisa diisi dengan niat baik kita. Sehingga niat baik inilah yang kemudian menyembuhkan. Dari peramu selalu bilang, kalau saya tidak memiliki emosi yang bagus di hari itu, saya tidak meramu. Pak Putu bilang begitu. Kalau dari segi penjual, selalu kayak saya distributor utama Faras kan, selalu dikatakan Ibu Sadi Prani, perkenalkan Faras hanya dengan kebaikannya gitu. Kalaupun ada akhirnya kayak bonus atau apapun yang masuk ke rekening kamu, jadikan itu adalah sebuah efek samping atau bonus di kemudian. Karena niat baik ini yang akan membuat Faras dikenal karena kebaikannya, dan salah satunya ya saya sebagai distributor juga otomatis akan terdampak gitu. Waktu itu selalu memesan itu kepada saya dan kepada banyak sekali penjual Faras. Jadi energi ether yang mungkin tidak semua peramu tahu akan energi ether ini, dan Pak Putu sangat-sangat memperhatikan secara komposisi dari minyak Faras ini. Luar biasa nggak teman-teman? Nggak ada yang tahu kan, baru kali ini mungkin teman-teman dengar penjelasan saya dan akan sangat bangga gitu, akan sangat bangga memiliki produk begitu luar biasa secara filosofi, secara keilmuan yang dimiliki gitu. Tidak hanya kita bangga dengan produk-produk notabene dalam tanda kutip produk kimia yang datang dari entah dari negara mana gitu ya, kita juga punya pengetahuan yang luar biasa ternyata untuk kita bisa banggakan, dan kemudian mungkin yang
memiliki visi yang sama bisa ikut akhirnya menyebarkan kebaikan ini untuk dimanfaatkan sebanyak pihak gitu, untuk membantu banyak pihak gitu. Ya, itu mungkin dari segi komposisi. Jadi minyak berenergi tadi ya kesimpulannya ya teman-teman. Uh, jadi ini dia ketika teman-teman balurkan di sepanjang tulang punggung, walaupun tidak ada keluhan, balurkan di sepanjang tulang punggung wajib untuk mengaktifkan lagi cakra di dalam tubuh kita. Sepanjang tulang punggung ini adalah cakra tubuh manusia. Jadi secara energi, ketika manusia sakit, cakra atau energi tubuhnya redup. Ya. Jadi ketika kita balurkan, itu akan membantu lagi, kesadaran kita juga akan terpusat di pusat cakra. Makanya cakra tubuh akan mulai aktif lagi sehingga akan membantu tubuh kita kembali kelenjarnya aktif, hormon-hormon penyembuhannya bisa aktif lagi. Gitu. Ya, walaupun pusat energi ini tidak bisa dideteksi secara laboratorium, tetapi realitanya tubuh kita itu dikendalikan oleh pusat energi ini, teman-teman. Secara realita itu terjadi karena ternyata keseluruhan organ di dalam tubuh, ini tabelnya, keseluruhan kelenjar di dalam tubuh kita itu dikendalikan oleh pusat energi tubuh atau cakra ini. Tetapi dia tidak kedetek di dunia medis, yang kedetek hanya kelenjar saja. Padahal kelenjar ini dikendalikan oleh pusat cakra atau pusat energi tadi. Kayak gitu. Ya. Oke. Jadi tradisi membalurkan minyak ini sebenarnya sudah ini ya beliau pramunya. Ya, ini beliau bernama Bapak Putu Eka Sriawan. Ya, teman-teman ya. Beliau putra Bali. Putra Bali memiliki 3 pabrik paras untuk saat ini. Ya. Uh, apa tadi yang mau saya sampaikan? Jadi dari zaman dulu nenek moyang kita, teman-teman, menurut primbon kitab suci pengobatan, dari zaman dulu nenek moyang kita sudah menggunakan rempah-rempah yang berupa minyak ini untuk kesehariannya, lifestyle hidupnya, baik itu untuk mengatasi keluhan atau untuk menjaga daya tahan tubuh. Tetapi di dunia medis, kenapa kok minyak bisa menyembuhkan? Itu baru diteliti, teman-teman. Ternyata minyak itu dia bisa memberikan penyembuhan karena kulit kita itu menyerap. Ini dunia medis namanya pengobatan transdermal gitu. Bagaimana kulit kita itu masuk ada lubang porinya sehingga dia bisa menangkap zat aktif dari minyak paras ini untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Sehingga walaupun hanya dibalurkan saja, walaupun hanya dibalurkan di atas kulit kita ini, di atasnya ini, dia bisa masuk juga sampai ke pembuluh darah di lapisan ketiga di bawah kulit. Makanya penting untuk kita perhatikan balurnya itu jangan hanya dioles, tetapi dibalur sampai basah. Sehingga dia bisa masuk sampai ke lapisan yang ketiga. Kalau tidak sampai basah, takutnya tidak masuk ke lapisan yang ketiga sehingga pembuluh darah tidak bisa menangkapnya. Itu ya, makanya dari pengobatan medis pun sudah ada ilmu teorinya bahwa walaupun dibalurkan dia bisa memberikan efek terapi ke dalam tubuh. Makanya banyak sakit itu bisa terbantu, sakit di dalam tubuh yang bisa terbantu hanya dengan membalurkan minyak paras seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kuncinya pastikan 3 botol pertama, jangan putus dulu kalau teman-teman pemula memakai. Ya, balur minyak paras penuh perhatian. Ya, usahakan kondisi hangat untuk membalurkan. Kalau punya tungku bagus pakai tungku. Kalau enggak jangan di ruangan ber-AC. Ya, tetap jaga pola makan, kurangi gula. Kalau bisa puasa bagus. Ini terapi tambahannya. 3 botol intinya untuk minyak paras klasik. Kalau Samples itu 6 botol. Ya, jadi sesuai dengan tradisi pengobatan timur diharapkan kita mengikuti tradisi itu, kita menggunakan minyak obat sudah, boreh sudah, karena klasik itu mengandung rempah. Jadi ketika teman-teman menggunakan klasik, sesungguhnya sudah menggunakan minyak obat dan
parem sekaligus. Jadi bahasa Balinya boreh. Karena ada buliran itu, seperti kita menggunakan boreh atau parem. Ya, kayak lulur bahasa Indonesianya. Otomatis minyak obat iya, lulur iya. Sekarang tinggal jamu. Nah, jamu-jamunya Faras itu ada yang namanya Samples, teman-teman. Samples nih, ada Matanaya, tadi saya sudah jelasin ya, Matanaya untuk mata, Samples dan Caristia. Ini Samples ini salah satu produk dari Faras. Dia bahasa sederhananya jamu, bahasa modernnya suplemen. Ya, kalau saya bilang sih lebih enak ngomongnya jamu. Ya, karena dia um, energinya lebih kuat kalau saya bilang jamu. Dia tidak ada bahan kimia sama sekali. Saya anjurkan untuk mengkonsumsi setiap hari, walaupun tidak ada keluhan, karena tubuh kita ini butuh support atau nutrisi. Jangan hanya teman-teman beli skincare aja untuk merawat rambut, tubuh kita juga butuh dirawat. Salah satu perawatan terhadap tubuh kita yang aman untuk saat ini selain minyak paras adalah Samples, karena Samples ini sudah diteliti oleh Profesor Doktor Profesor Jawi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Bali. Dilakukan uji terhadap hewan mencit ya, dilakukan pengujian dan hasilnya keluar adalah Samples ini jika dikonsumsi setiap hari harian itu aman terhadap ginjal dan liver. Penelitiannya itu penelitian yang bilang, bukan saya yang bilang. Jadi sudah teliti bahwa ketika dipakai harian, Samples ini aman untuk ginjal dan liver. Jadi harapannya kita konsumsi Samples harian untuk bisa menjaga tubuh kita sebagai nutrisi harian tubuh kita. Apalagi teman-teman tidak bisa menjaga pola makan, ngawur masih, ya, masih makan gorengan, masih makan gula. Harapan saya Samples ini akan membantu. Sehingga tidak hanya dari segi kesehatan, kecantikan juga iya teman-teman, karena otomatis kolagen di dalam tubuh juga akan terbantu, terregenerasi lebih baik ketika Samples sebagai antioksidan untuk menangkap radikal bebas penyebab penuaan dini atau penyebab sel-sel tidak sehat di dalam kesehatan tubuh kita itu bisa ditangkap oleh Samples ini. Kalau teman-teman untuk nutrisi harian saja, konsumsi Samples pagi 1, siang 1, dan sore 1. Kalau ada keluhan, konsumsi Samples pagi 2, siang 2, sore 2. Ya, Samples ini harganya 150.000, itu 1 bulan akan habis 6 botol. Coba lihat perubahan apa yang terjadi dalam tubuhnya teman-teman. Coba jangan hanya percaya omongan saya, nanti buktikan. Ya, sama seperti Samples juga, Matanaya dan Caristia seperti itu. Matanaya ini kita indikasikan lebih khusus untuk mata, walaupun sebenarnya secara keseluruhan pun boleh untuk daya tahan tubuh secara keseluruhan. Caristia ini kita lebih terindikasikan untuk kewanitaan. Kalau ada teman-teman yang punya masalah kewanitaan, semua kewanitaan, baik keputihan, baik pencegahan serviks, baik hubungan, ya boleh silahkan. Caristia ini akan sangat membantu. Boleh kalau teman-teman tertarik, nanti kita akan bicarakan lebih banyak. Ya, Amosa sudah saya ceritakan seperti itu. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Kayak waktu saya habis ya. Saya Ibu Yuni, Pak. Namanya Ibu Yuni. Saya waktu kecil dipanggil Yuni juga, teman-teman. Diteteskan ke ubun-ubun untuk sakit apa, berapa tetes, Kak Yun Ruth, Kak Yun Ruth. Ini kalau apa ya, kalau dari segi medis, jawabannya dua ya. Saya bicara medis dan saya bicara pengobatan timur. Kalau dari segi medis, di kepala kita ini ada namanya pusat pengendali tubuh, Ibu. Kak Yundut, Kak Yundut ya. Di ubun-ubun kita ini ada namanya sistem limbik. Ya, sistem limbik di otak kita ini dia pengendali hampir sebagian kerja tubuh. Termasuk dia mengendalikan hormon-hormon kesembuhan di dalam tubuh, dia mengatur kapan keluar hormon kortisol yang menyebabkan kecemasan, kapan keluar hormon dopamin yang menyebabkan kita rileks dan tenang. Itu di sini ada namanya secara medis sistem limbik di otak kita.
Nah, sistem limbik otak kita ini bisa dirangsang, ya, salah satunya ya dengan afirmasi positif, dengan doa, dengan pikiran positif, ya salah satunya dengan membalurkan minyak paras, diberikan sentuhan yang lembut tadi itu. Ya, diberikan sentuhan yang lembut tadi itu, dipijat pelan. Kenapa diteteskan ganjil? Ya, itu ini aja lah, happy-happyan aja, boleh aja. Jadi tetua kita zaman dulu kan sukanya ganjil ya, sukanya ganjil lipatan 3, 5, 7 gitu. Kalau kita tahu filosofi angka ganjil itu bagus, tapi nggak saya ceritakan. Sebaiknya ganjil sih, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Teteskan lalu dipijat gitu untuk merangsang sistem limbik di otak kita, untuk mengeluarkan hormon-hormon dan mengatur saraf-saraf otonomi dalam tubuh. Saraf otonom itu yang mengatur sebagian kerja tubuh. Nah, itu kalau dari medis penjelasannya. Kalau dari pengobatan timur, di atas, di ubun-ubun kita paling atas itu ada namanya cakra apa namanya ya? Pituaria. Nih, cakra ini dia adalah pusat paling tinggi, pusat energi tubuh yang paling tinggi. Kak Yunus. Nah, ketika pusat energi ini yang saya jelaskan tadi itu, ubun-ubun kita. Mana dia sayang? Kok kesini dia? Nih, ya. Nih, yang paling atas di ubun-ubun kita ini ada cakra. Cakra itu ibarat saklar tubuh sederhananya, saklar. Kalau rumah kita lampunya ini mati, belum tentu lampunya yang rusak. Bisa jadi saklarnya bermasalah. Jadi pusat saklar dari lampu ini saklar. Ya, energi tubuh itu saklar ini namanya. Cakra, cakra tubuh. Cakra. Kalau teman-teman belum paham juga, nanti mungkin bisa searching di luar sendiri ya. Ya, ini cakra di atas itu namanya cakra apa namanya? Teman-teman ada yang ingat nggak? Cakra paling atas. Sahasra cakra namanya, yang paling atas itu. Cakra sahasra cakra ini yang paling atas. Ketika kita sentuh, kita sering balur. Nah, ini akan membantu kesadaran terhadap tubuh kita bangkit lagi, pulih lagi. Sehingga itu akan juga membantu untuk tubuh kita lebih aktif terhadap sistem imun dan daya tahannya. Gitu. Ya, jadi penting untuk sakit apa aja, hampir semua, karena dia pengendali semua kerja tubuh. Apalagi penyakitnya nggak jelas, sama seperti tadi. Cemas tuh nggak jelas sakitnya apa. Ada nggak obat untuk cemas? Nggak ada. Apa sih obat untuk cemas? Paling teman-teman ke dokter dikasihnya penenang. Apakah itu obat untuk cemas, penenang gitu? Mungkin iya. Kalau diminumnya hanya sekali langsung cemasnya hilang. Tetapi kalau cemas itu teman-teman nggak bisa kendalikan, besoknya cemas lagi, lusa cemas lagi, 1 minggu cemas lagi, 1 bulan, tahun depan cemas lagi. Terus apakah selama itu teman-teman akan mengkonsumsi obat penenang? Apakah seperti itu fungsinya obat di dalam tubuh? Saya sebagai apoteker mengenal obat itu tidak seperti itu. Seharusnya. Karena obat itu dalam dosis yang lebih dia menjadi racun. Dalam dosis yang kurang dia tidak bermanfaat. Gunakanlah obat itu dalam dosis yang tepat sesuai dengan takaran sehingga dia memberikan kesembuhan yang benar-benar permanen. Kalau obat itu kita pakai secara terus-terus sepanjang hidup, apakah itu namanya obat? Dalam tanda kutip, mungkin ini disclaimer ya, mungkin tidak semua orang akan setuju dengan saya, tetapi ini disclaimer, kalau dari pandangan saya, obat itu seharusnya dia memberikan solusi, tidak menemani sehingga kita merasa baik-baik saja sepanjang hayat. Bukan seperti itu. Makanya sesungguhnya tidak ada obat yang jelas untuk kecemasan itu. Ya, yang perlu kita lakukan adalah menaikkan lagi kesadaran terhadap tubuh kita seperti tadi. Kita tidak disconnect dengan tubuh kita sendiri. Lakukan hal-hal seperti tadi, makanan yang bagus, yang banyak antioksidannya. Kalau nggak bisa makan bagus, minumlah Samples untuk membantu sehingga radikal bebas atau racun-racun, stres oksidatif bahasa kerennya, ya. Stres oksidatif ini penyebab racun atau kejahatan secara seluler terjadi dalam tubuh kita.
baik itu dari makanan, baik itu dari apa namanya, baik itu dari hubungan sosial yang nggak bagus, ketakutan dan segala hal itu stres oksidatif menumpuk sehingga terjadilah peradangan di dalam tubuh. Makanya penting untuk mengkonsumsi kayak buah segar setiap hari, samples salah satunya ya. Itu untuk membantu sehingga peradangan di dalam tubuh itu berkurang, sehingga stres oksidatif itu menurun, sehingga membantu penumpukan kecemasan di dalam tubuh kita secara tidak langsung. Secara tidak langsung, walaupun yang paling penting adalah kesadaran. Balik lagi ke kesadaran itu pokoknya ujung-ujungnya. Gitu ya. Bu, saya sudah konsumsi buah, saya sudah konsumsi sayur, apakah cukup? Nah, tergantung sekarang teman-teman. Coba saya satu slide lagi aja ya. Saya akan bicara soal ini. Nih, samples nih, salah satunya samples. Sekarang samples dulu sedikit ya. Nih, teman-teman. Ini bagan ini ya, bagan ini semoga teman-teman bisa pahami. Nih, di dalam tubuh kita sebenarnya tubuh kita itu cerdas ya, teman-teman. Tubuh kita itu cerdas sebenarnya, hanya karena kadang kita itu aja yang tidak tidak mau menjaga kecerdasan tubuh kita, dimasukin makanan kayak penyedap, gorengan, terus kayak makanan cepat saji, KFC, mie, tepung, manis-manis. Nah, itu sehingga kecerdasan tubuh kita menurun, sehingga penangkal racun di dalam tubuh kita itu jadinya tidak diproduksi dengan baik. Sehingga dia kurang. Apalagi kita, stres kita itu cukup tinggi. Dunia modern itu pasti. Scroll HP itu, stres scroll HP itu menimbulkan radikal bebas loh. Scroll, scroll, scroll gitu. Percaya nggak? Scroll karena tidak sinkron antara otak kita dengan tubuh. Tubuh kita sudah lelah, tapi otak kita pengen terus hal-hal baru. Ini disconnect, menyebabkan peradangan salah satunya. Scroll terus, kayak kecanduan gitu. Itu salah satunya. Makanya dunia modern itu memang biasanya tambahan untuk suplemen, untuk antioksidan yang herbal gitu, yang natural. Ya, jadi sebenarnya ada dalam tubuh, sekarang karena kurang atau tidak ada, makanya kita butuh. Buah itu bagus, tetapi kadang-kadang tidak stabil. Kayak apel misalkan, kita potong 5 menit langsung coklat. Jadi nggak 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 stabil dia, nggak bisa dipakai lama. Langsung langsung teroksidasi dia. Atau kita bikin jus buah pun kita nggak optimal karena dosisnya paling kita hanya bisa mengkonsumsi 1 gelas, sedangkan kita butuhnya dosis yang cukup untuk uh, memerangi situasi tubuh kita yang memang butuh antioksidan tadi. Makanya kita butuh antioksidan yang alami, tidak ada zat kimianya, dia organik, stabil jangka panjang dan dosisnya sesuai. Makanya saya selalu menganjurkan teman-teman selain menggunakan minyak paras kombinasi dengan Sunplus tadi. Ya, paham ya sampai situ? Sampai situ teman-teman bisa paham? Kayaknya waktu saya sudah habis nih teman-teman. Banyak sebenarnya yang mau saya ceritakan lagi ya tentang mengkombinasikan produk. Teman-teman misalkan keluar butuh minyak paras yang kecil-kecil seperti ini paras-paras mini ini sangat bagus. Saya punya pasien, dia gampang sekali angin duduk. Jadi kalau pergian jauh, gampang sekali dadanya sesak. Jadi dia ngerasa kayak angin duduk. Dia pasti bawa PRG9 kemana-mana. Kalau keluar, jarang dia balur minyak paras, tapi bawa PRG9. Cukup dibalurkan daerah dada, daerah perut, sepanjang tulang punggung, tetes ubun-ubun. Ini sangat 55.000 saja. Ya, 55.000 saja. Tetapi ini pasien saya pernah terselamatkan hidupnya dari angin duduk hanya dengan PR79. Nih, teman-teman. Ya, jadi itu produk Faras yang mungil-mungil. Dia sifatnya energizing. Jadi bereaksi cepat di dalam tubuh untuk mengatasi masalah-masalah yang urgent. Gitu. Ya, sudah? Sampai di sini, ada yang mau curhat sama saya? Atau ada yang mau bertanya lagi, teman-teman?
Masih ada waktu lagi 5 menit mungkin. Ada yang mau? Masih teman-teman masih dengar ya penjelasan saya? Atau uh, mungkin habis ini teman-teman mau saya minta video untuk cara balurkan area mata. Kak Yundrut, boleh nanti yang undang ke sini siapa? Oh, kemarin kan saya ngambil produk itu, Bu, dari Ibu Agnes yang direkomendasikan kemarin. Lalu dalam Zoom ini saya diundang oleh Ibu Mita. Ibu Mira, Ibu apa ya? Mia. Ibu Mia, ya benar. Itu yang mengirimkan saya link. Mbak Mia, masih muda. Mbak Mia. Ya, Mbak Mia. Mbak Mia. Mbak Mia boleh nanti minta ke Mbak Mia. Ya, Iya, iya, siap, siap. iya. Ibu-ibu Yundrut yang di Palu bukan? Iya, yang di Palu, tapi sekarang kan saya ada di Poso karena saya kerja di sini. Cuma kemarin kan kita coba ngambil produk itu dulu untuk kakak saya dan eh, kita sementara konsumsi ini. Ya. Sudah dipakai berarti parasnya, Bu? Sudah, tapi yang terasa sih kemarin kan saya ada benturan karena ditabrak motor itu saya agak agak ringan sih mulai ringan bagian benturan itu kemarin kan agak keras. Ya. Kapan tiba produknya ya? Udah ada seminggu, Ibu? Belum ya? eh Hari apa ya Ibu Agnes antar ke rumah ya? Belum kayaknya, belum ada. Hari, Lanjutkan saja. iya, Karena kondisi gejala stroke kemarin kakaknya ya memang butuh waktu. Boleh nanti dilanjutkan kakak saja. iya, kakak iya, Ya, iya, ya baik. Untuk video nanti baik. Mbak Mia nanti pasti di info ya. Ya, Oke, siap Bu. ya makasih, makasih Ibu. Ada Mbak Widya ternyata. Kapan kita ke Bromo? Selamat tahun baru Mbak Widya. Samsung. Jadi 79 tadi bagian mana saja Ibu? Mohon diulang. Kakak Samsung, kakak siapa? Keluhannya apa? Boleh kalau mau bicara langsung juga bisa. Ada keluhan tertentu enggak untuk Kak Samsung? Ada keluhan tertentu atau enggak? Ada keluhan tertentu atau gimana? Boleh di komen dulu. Kalau ada keluhan tertentu, saya lebih gampang untuk ini membantu menjelaskannya. Kalau ada keluhan tertentu, PA79 ini adalah produk dari Faras yang sifatnya energizing. Ya, teman-teman ya. Produk dari Faras yang sifatnya energizing. Jadi dia bisa membantu kondisi tubuh pulih lebih cepat. Tetapi untuk jangka panjang, titik titik penyembuhannya tetap menggunakan Faras klasik. Gitu. Ya, tetap menggunakan Faras klasik untuk proses jangka panjangnya. PR79 ini akan membantu di awal karena kadang butuh reaksi cepat. Misalkan teman-teman ngerasa kesemutan tiba-tiba atau kram tiba-tiba kayak sesek dadanya tiba-tiba gitu. Hal pertama yang dilakukan adalah pakai PR79 ini, balurkan 2 atau 3 menit, habis itu sudah dia meresap, baru ditumpuk pakai Faras klasik. Kedepannya kalau sudah nggak dirasakan lagi, misalkan seseknya, tapi kan kita butuh penyembuhannya biar nggak terulang lagi. Masa sedikit-sedikit mau kayak gitu, sedikit mau kayak gitu lagi. Jadi untuk kondisi kedepannya, untuk biar pulih secara utuh, yang dirutinkan adalah Faras klasiknya. Karena Faras klasik itu sifat minyaknya healing atau menenangkan, membuat tubuh kita dalam mode penyembuhan. Minyak Faras ini, kenapa orang pakai minyak Faras ini gampang tidur? Siapa yang habis pakai minyak Faras habis itu tidurnya lelap coba? Lebih rileks, tidurnya lebih nyenyak sehingga bangun pagi lebih segar. Tadi Kak Ini Pilih sudah bilang juga, ya kan? Karena minyak Faras ini sifat minyaknya itu
relaksasi teman-teman. Sehingga dia bisa membuat tubuh ini tidak dalam mode perang. Kayak prajurit, kalau dia ada musuh yang ketika mau datang, pasti prajurit itu tegang dia kan, siap dalam kondisi dia perang. Nah, ketika tubuh setiap saat dia terus saja dibuat posisi perang, lama-lama tubuh itu lelah dia teman-teman. Itulah salah satu penyebab banyaknya kekacauan sistem di dalam tubuh. Ya salah satunya ya akhirnya autoimun, anxiety dan segala macam itu. Gitu. Makanya usahakan, saya selalu bilang, walaupun nggak ngerasa ada keluhan, balurlah Farah sehingga tubuh itu akan change ya, berubah kondisinya dari mode tegang tadi yang mungkin mikirin hutang gitu kan, mikirin kerjaan salah satunya gitu kan, mikirin suami mungkin atau apa gitu. Jadi kita bisa merubah kondisi tegang dalam tubuh itu ke mode relax otomatis karena minyak paras ini sifat minyaknya itu adalah relaksasi, menenangkan dan menyembuhkan sehingga tubuh itu tidak perang terus gitu loh teman-teman. Dia merasa aman karena diluruskan, dikasih aroma yang lembut, dirilekskan tubuhnya gitu. Paham ya? Paham ya teman-teman? Saya harus memasukkan banyak teori karena kadang-kadang teori A nggak masuk di teman-teman. Ternyata ketika saya cerita yang lain, oh teori B yang masuk gitu. Ya, jadi tubuh itu tidak dalam posisi perang ya. Sudah? Satu pertanyaan lagi aja ya. Produk Paras terpercaya Bapak Ibu saya jual bantu orang sahabat ya tidak. Kak Dina, ini dia testimoninya. Thank you Kak Dina. Lebih rileks tidurnya tiap malam doanya. Kan Kak Sahwa gitu. Sebenarnya tidur itu bukan satu hal yang sederhana, Kak Sahwa, sayang. Tidur itu adalah penting banget karena kondisi tubuh rileks, mode healing tadi itu penting banget. Kelihatannya saja, masa hanya tidur aja penting sih gitu. Penting, penting banget. Karena tubuh kita itu tidak kondisi tegang terus. Bahaya ketika tubuh kondisi tegang terus, kayak listrik tegangan tinggi putus, disconnect antara satu dengan yang lainnya. Penting banget saya bilang. Justru itu cikal bakal sebuah kesembuhan ketika tubuh kita berada dalam mode relax, dibantu dengan membalurkan minyak paras itu. Sehingga salah satu efeknya ya tidur lebih nyenyak. Penting banget. Pokoknya paras sudah menjadi bagian testimoni lagi. Oke, thank you ya teman-teman. Mohon izin untuk foto boleh kah? Boleh ya, izin untuk yang mau untuk mungkin Bu siapa? Ada di sini orang Jogja juga, boleh komen. Ini ada bosnya Jogja di sini, ada beberapa undangannya Mak Mia, dia bisa beralih untuk belanja ke Jogja, boleh ya? Iya, kapan? Wow. Apa? Ada di sini kayaknya orang Yang Jogja. ada di dekatku, yang ada di dekatku aku tampilkan semua. Apalagi ya, satis ada satis. Ada yang mau open camp, boleh. Nanti saya setor ini ke Pramu Paras biar tahu kita melakukan kegiatan. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Izin video 1. Ya, Ya. makasih ya teman. Semoga sehat semua. Nanti ketemu lagi. Semoga bulan depan kita bisa adain lagi. Ya, semoga sehat semua. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih ya. Bye, makasih Mami, juga. Terima kasih Dadah. sama-sama. Kak Gatu, Kak Ita, Kak Tutuk juga ada di sini. Eni Fili, Pak Widya. kangen. Dadah, Kak. Malam. Iya, Ya, terima kasih Mbak. terima kasih Bu Dina. Oke ya, thank you ya teman-teman, boleh keluar sendiri. Oke. Tapi saya izin untuk off ya. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.